Hai semuanya, selamat datang di series Start Investing. Jadi ini adalah series di mana aku akan membahas tentang produk-produk investasi yang ada di sektor keuangan, seperti deposito, reksadana, obligasi, dan juga saham. Aku akan bahas mulai dari definisinya, cara investasi, sampai plus minus dari masing-masing instrumen. Tapi video pertama di series ini aku akan mulai dengan membahas tentang mindset atau konsep dasar investasi. Karena ternyata masih banyak banget miskonsepsi di luar sana tentang investasi itu sendiri. Contoh miskonsepsi yang sering banget aku dengar tuh misalnya kayak investasi itu mah cuman buat orang yang punya banyak uang. Investasi itu bisa bikin kita jadi kaya raya dan hal-hal misleading lainnya. Jadi itu kenapa aku ngerasa penting untuk memulai dengan video ini supaya kita tahu fondasi yang benar sebelum ke tahap memilih produk investasi yang cocok untuk kita. Oke, langsung aja kita ke mindset dasar investasi yang pertama. Mindset dasar investasi yang pertama ini mungkin kedengarannya agak klise ya. Kalian juga pasti berpikir, oh iya aku juga tahu kalau investasi emang ada resikonya. Tapi ternyata masih ada aja orang yang ketika mau investasi, hal pertama yang dipikirkan adalah seberapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh, tapi lupa memperhitungkan resikonya juga. Makanya nggak heran di era yang literasi finansialnya semakin terbuka seperti sekarang, masih ada aja berita tentang investasi bodong. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lihat kalau mau investasi adalah resiko apa sih yang ada di belakang produknya. Kita siap nerima nggak kalau misalnya resiko itu bisa sampai terjadi? Dalam investasi ada istilah yang namanya high risk, high return. Semua yang nawarin keuntungan tinggi, potensi resiko yang diterima juga tinggi. Hampir nggak ada produk investasi yang keuntungannya tinggi, tapi resikonya rendah. Nah, prinsip ini itu nggak cuman untuk investasi di instrumen keuangan aja, tapi juga untuk investasi secara umum. Nah, untuk meminimalisir resiko investasi, kita harus mengukur dulu seberapa besar kemampuan kita dalam menanggung resiko. Dalam dunia investasi, ada 3 profil resiko investor: konservatif, moderat, dan agresif. Kamu bisa tentuin kamu itu termasuk tipe yang mana dari ciri-ciri yang udah aku sebutin di sini. Perlu diingat juga kalau setiap orang itu punya profil resiko yang beda-beda dan itu normal. Jadi kalau kita udah tahu termasuk kategori yang mana, nanti kita tinggal fokus aja pilih instrumen atau produk investasi yang sesuai dengan profil resiko kita sendiri. Next, mindset dasar investasi yang kedua. Kalau kita mau investasi, terutama di instrumen keuangan, jangan lupa untuk cek legalitasnya. Di Indonesia ada 2 lembaga yang bertugas sebagai regulator instrumen investasi, yaitu OJK dan Bapepti. Masing-masing membawahi instrumen investasi yang beda-beda. Jadi kita wajib tahu lembaga apa yang mengawasi dan mengatur produk investasi yang akan kita beli. Contoh misalnya kalau kita mau investasi reksadana gitu ya. Karena reksadana ini ada di bawah regulasi OJK, maka mulai dari produk reksadananya, agen penjual dan juga manajer investasinya harus sudah mendapatkan izin dari OJK. Begitu juga dengan instrumen keuangan yang lainnya. Kalau misalnya ada produk investasi yang baru kamu dengar, baik dari media atau misalnya ditawarin orang lain, dan itu dijanjikan return yang tinggi, sebaiknya jangan langsung dipercaya. Apalagi kalau ternyata belum ada izin dari otoritas yang berwenang. Lebih baik terlambat sedikit daripada terburu-buru mengambil keputusan yang ujung-ujungnya akan merugikan kita. Selanjutnya kita ke mindset dasar investasi yang ketiga. Jadi uang dingin dalam investasi artinya adalah uang yang khusus kita siapkan untuk investasi. Jadi bukan pakai dana darurat, apalagi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sama seperti jualan atau berbisnis, investasi itu sifatnya nggak ada yang pasti. Kita harus ingat juga yang namanya siklus atau kondisi ekonomi itu nggak menentu. Sekecil apapun tingkat resiko instrumen yang kita pilih, tetap ada resikonya juga. Jadi sebaiknya pakai dana yang khusus dialokasikan untuk investasi. Supaya kalau misalnya suatu hari nanti ada apa-apa, kita masih bisa tetap hidup layak tanpa harus berhutang ke orang lain.
Dan akhirnya kita masuk ke mindset dasar investasi yang keempat atau yang terakhir, yaitu pahami instrumen investasi yang akan kita beli. Jadi sebelum kita berinvestasi di suatu produk, pastikan kita udah paham mulai dari profil risiko, legalitas, sampai plus minusnya. Aktif cari tahu informasi sebanyak mungkin, sampai kamu ngerasa udah bener-bener paham. Nah, kalau kamu udah paham, baru mulai keluarkan uang untuk investasi. Uangnya pun juga jangan langsung besar ya, mulai aja dulu dari nominal yang kecil. Nah, selain itu, penting juga untuk tahu tujuan investasi secara spesifik. Contoh misalnya untuk dana pendidikan anak, uang pensiun, budget liburan, dan lain-lain. Karena sebenarnya esensi investasi itu adalah untuk membantu kita mewujudkan goals atau tujuan finansial kita. Jadi kurang tepat kalau kita berpikir investasi itu cara untuk bisa kita jadi cepat kaya raya. Memang betul kalau misalnya kita investasi itu, maka nilai uang kita jadi bertambah. Tapi itu nggak terjadi dalam waktu setahun atau 2 tahun ya. Semuanya itu butuh proses dan ilmu yang terus-menerus harus kita asah. Maka dari itu, tanpa ada tujuan investasi yang spesifik, kita akan mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain dan akan rentan terhadap penipuan yang berkedok investasi. Oke, jadi itu dia 4 mindset dasar investasi yang perlu kita pahami, terutama untuk kamu yang baru mulai berinvestasi. Semoga penjelasan aku ini cukup jelas dan bisa dimengerti ya. Intinya, jangan takut untuk mulai berinvestasi, karena aku sendiri ngerasa investasi itu adalah hal yang cukup menyenangkan. Tapi jangan lupa juga untuk tetap berhati-hati. Nah, setelah video ini, kita akan mulai membahas tentang instrumen atau produk-produk investasinya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hai!